Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kita masya di Allah. Ramadan ini luar biasa. Kita Wah. lagi silaturahmi di Daku. Darul Quran, 1, 2, 3. Darul Quran. Masya Allah. Coba kita tanya dulu nih. Di sini udah ada nih ya. Ada adik-adik kita yang memang Ya. sekolah di sini. Coba kenalin dulu ini namanya siapa ganteng? Namanya Genta. Masya Allah. Genta. Yang satu lagi siapa yang cantik? Genta Coba. kelas berapa di sini, sayang? Satu SMP dia. Kalau adiknya, wanita kelas 3 SD. Oh, gede banget itu 3 SD. 3 SD. Nah, Tuh, jamaah. Kak, Jadi kalau Masya yang Allah namanya ya. di sini pasti ada asrama. Ada dong. asramanya. Coba, Genta asramanya di mana? Ada di sana. sana. Hah? Itu bagian apa? Laki-laki? Laki-laki. Laki-laki. Perempuan di mana? Kalau cewek di mana, Kalita. Kalita? Di sana. Di sebelah sana. Ayo, ya kita kemana nih? Aku Putri di mana? Ada Putri di mana? Sana. Ntar dulu, kita kasih tahu dulu jamaah nih Iya. di rumah hari ini kita ngebahas tema apa? Temanya nih luar biasa jamaah. Apa ya. temanya? Banyak jamaah ini suka bertanya, Mas Fadli, kalau gini batal nggak? Kalau gini ngurangin pahala puasa Bagi nggak? kau. Tuh, jadi hari ini kita ngebahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah ini mengurangi pahala atau malah membatalkan puasa ya. Nah, enak nih. Jadi yang orang yang selama ini ragu Ustaz Syam ya, jadi paham. Oh ini ternyata cuma mengurangkan pahala. Oh yang ini membatalkan. Oh yang ini bahkan wah. Atau yang tidak sah bahkan. Betul. Yuk kita jalan aja yuk, kita lanjut lagi. Baik. Kita kayaknya butuh tour guide nih atau gimana? Ayo, ikutin Oh saya. ini tour guide-nya. Sini. Ayo, yuk Oh. jamaah ikut yuk. Ayo. Ayo, Masya Allah. Anggap nenek rumah sendiri. Wah ini ruangan apaan Ustaz Syam? Ini kamar Ustaz Syam. Ini kamar nih. Wah, ada yang tidur. Ini yang kamar nih kayaknya nih. Bisa-bisanya dia. Oh jadi tutup, katanya nggak bisa dibuka Oh pintunya. gitu. Bisa deh. Gak bisa dibuka dari dalam. Bisa tergampang urusannya. Minta tolong. Ini ngomong-ngomong, yang lagi pada main-main semua aktivitas di luar, ini kenapa puasa tidur begini? Bangunin kali ya? Kayak lemes kali ya. Assalamualaikum. 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 Waduh, sini, coba. Wah, ini mantep namanya nih. siapa ini? Coba biar kelihatan sini. Ini namanya Mantap siapa nih. ini? Orang baru bangun. Hah? Maiwa. Maiwa dari Maiwa. mana aslinya? Dari Sulawesi, rumahnya di Depok. Sulawesi mana? Di Depok. Sulawesi mana? Sulawesi Oh, Selatan. orang Bugis. Orang temennya Oh. Ustaz Syam dong. Temennya Ustaz Orang Syam. Bugis sih. Temennya Ustaz Tapi Syam dong. tinggal di Depok nih sudah. Tinggal di Depok. Ya toh? nih. Ya toh? Oh. Iya, Baru bangun kasihan. Baru Tar dulu. bangun. Ini lagi puasa, teman-temannya lagi ada aktivitas. Ini ngapain tidur begini? Ini Ustaz Syam, ini kita coba tanya nih buat jamaah yang ada di rumah nih. Kalau lagi bulan puasa, banyakan tidur apa banyakan aktivitas? Hehehe. Nah. Biasanya ada yang menggunakan satu riwayat. Naumus shaim, tidurnya orang berpuasa, al-ibadah adalah ibadah Oh, adalah katanya. ibadah. Ya, dan diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih. Oh. Wih, jadi tidurnya adalah ibadah dan diamnya adalah tasbih. Maka saking mulianya bulan Ramadan itu. Oh, Masya Allah. Tapi bukan berarti kita ketika puasa malah tidur terus. Ih. Subhanallah. Maiwa, tadi udah sempet bangun gak? Habis sahur Belum. baru bangun banget ini. Baru bangun Wah, banget. enak. Jangan sampai tidur Wah, terus. saya cuma sebentar. Kenapa? Karena udah banyak tidurnya. Sadarnya baru sebentar gitu ya. Jadi tadi yang disampaikan adalah sebuah hadis ataupun ungkapan yang menurut para alim ulama, menurut para ahli hadis adalah hadis yang dhaif. Ya. Oh. Tapi bisa diambil keutamaannya. Apa tuh keutamaan? Ustaz Syam? Keutamaannya kalau kita bangun malah bikin maksiat, lebih baik memang tidur Oh gitu. untuk menghindari maksiat. Oh. Untuk menghindari maksiat. Atau mungkin ada memang dia yang memang tidak terbiasa puasa. Aduh kalau bangun pengen buka puasa aja rasanya gitu, subhanallah. Oh, Maka itu iya, lebih baik iya, dia tidur iya, gitu. iya, iya, Tapi iya. jangan menjadikan dalil untuk menyia-nyiakan detik-detiknya Ramadan. Betul. Yang kedua, diamnya. Kalau dia berbicara membuka mulut adalah membaca Al-Quran, bertasbih, kemudian beristighfar, maka Bagus. lebih bagus. Tapi kalau malah membicarakan keburukan orang, ngata-ngatain orang, ngebully teman, malah bagusan diem dia. Oh. Tapi kalau buat tidur dari jam 10, bangun-bangun dekat-dekat maghrib, berarti zuhur, asar. asar masih bisa sih. Asar masih bisa, last minute. Tapi duhurnya udah kelewat gitu. Iya. Jangan sampai tidur yang awalnya menjadi mubah, bahkan bisa jadi pahala karena dia misalnya habis murojaah hafalan. Allah. Nah ini Maiwa, coba diri sini Maiwa sayang. Gedean mana? Maiwa, wah Maiwa tinggi juga nih, kelas berapa Maiwa? 2. Kelas 2 SD. Segini. Keren Kelas banget. 3 SD. Kelas 3 SD. Kuliah segini dong. Hah? Iya.
Iya Bang Nong. Ngomong-ngomong. Pinter loh Maiwa. Maiwa ini enak banget tidur. Katanya kan kalau bisa daripada kita gak gosip dengan tidur kan. Bener. Gantian Maiwa yang tidur. Gimana dong Maiwa? Lanjut terus siap. Loh, malah nanti. Lanjut. Kita siap-siap sama Tanpa kuning teman-teman kalau yuk. kita udah mau pulang ya. Udah biarin aja mau di situ. Assalamualaikum. Wah, anak-anak. Apaan nih? Buat adik-adik semuanya ya. Nanti kita kasih kesempatan buat tanya jawab sama anak-anak nih. Pokoknya semuanya nanti kita kasih kesempatan buat tanya ya. Oke. Kalau gitu sekarang kita berbaris yang rapi. Jamaah. Yeay! Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Mana semangatnya? Yeay. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah, Masya Allah kita masih berada di Darul Quran di tempat anak-anak sekolah dasar. Mana suaranya? Wow. Keren. Nah ini anak-anak nih ya, mau nanya-nanya nih sama guru-guru kita, sama ustadz-ustadz, sama Habib, mau nanya. Boleh ya? Boleh dong. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, saya mau masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Tepuk tangan. Oke, aku mau kasih kesempatan yang mau bertanya nih, adik-adik semuanya. Silakan, angkat tangannya. Wow. Sebentar, aku pilih satu dulu ya. Yang mana Aku ya? serba salah kalau begini. Karena Apa jadi? anak-anaknya pintar-pintar semua. Aku mau ambil yang ini. Coba. Wah, ini coba. Oh. Kenalin dulu namanya siapa? Elvan. Namanya siapa? Yang kencang suaranya. Elvan. Yang kencang suaranya? Elvan. Elva. Ini udah enggak? Caranya agar kami saat puasa apalagi jauh dari orang tua. Masya Allah. Oh, caranya agar kuat saat puasa karena jauh dari orang tua. Tahu nggak anak-anakku sekalian? Tahu nggak anak-anak kalian? Jujur Ustaz, dia nggak tahu. Jelasin dulu baru tahu. Orang tua itu sayang sama kalian. Betul, pasti. Menempatkan kalian di sini sebenarnya butuh pengorbanan. Ketahuilah, anak-anakku supaya kuat puasanya, yakinkan ibadah kalian adalah semoga mendapatkan keberkahan. Orang tua juga dapat pahalanya. Amin. Orang tua juga dapat kemuliaannya. Amin. Jadi supaya kuat, rajin belajar, niat puasanya yang tulus. Oke? Oke. Oke? Oke. Kalau anak-anakku, mohon maaf, siapapun, ketika kita berada jauh dari orang tua, kita akan dekat dengan orang tua dengan jalur doa. Nggak tahu aja. Jadi mohon maaf kepada anak-anakku, jangan justru berlarut-larut dalam kesedihan. Karena orang tua pengorbanannya jauh lebih besar. Kalian mau nggak orang tuanya menangis? Enggak kan? Bagaimana caranya? Buat orang tua senang. Ma, Pa, aku nggak apa-apa. Senang nggak di sini? Senang. Suka nggak di sini? Bahagia nggak di sini? Bahagia. Jadi jangan dibawa dalam kesulitan kesedihan. Karena orang tua itu bangga kalau anak-anakku berprestasi, makin pinter. Masya Allah. Evan mantap ya. Iya, habis kalau di rumah kalau mau menghafal Quran repot cuma sendiri. Nggak enak kalau di sini kan banyak temennya ya. Iya. Bener nggak? Senang apa senang? Kalau puasa sendiri, males. Lemes. Tapi kalau puasa bareng-bareng, kuat. Semangat. Semangat dia. Makasih banyak buat Elvan, tepuk tangan dong buat Elvan. Jadi solusinya niatnya karena Allah dan berbuatlah, mudah-mudahan orang tua juga dapat kebaikan. Amin. Nah sekarang kita lanjut lagi, satu lagi. Yang mau nanya lagi boleh silakan angkat tangannya. Sebentar, tadi Yang ini aja deh. Ya, coba. Siapa namanya? Kafa. Tuh 2, 3. Yang keras, yang keras. Bukannya Mas Fadli punya anak juga namanya Kafa? Rafa. Oh. Saya iya. Siapa namanya? Kenal enggak? Pertanyaannya. Beda muka. Beda muka. Beda muka. Jago ini. Beda. Pertanyaannya Kafa. Habib,
Habib. Habib, mau nanya sama Habib. Iya, sini boleh. Gimana? Ya. Kalau puasa setengah hari boleh gak? Itu namanya puasa apa? Puasa beduk ya, Mas? Ada orang bilang puasa baduk atau beduk gitu. Artinya Imam Sayrozi. Imam Sayrozi itu beliau mengatakan, makanya wajib nih bagi orang tua yang berada di rumah. Wajib kenapa? Dikiaskan dengan sholat. Jadi bagaimana memerintahkan anak-anak kita yang masih di bawah mukallaf, yang belum baligh, untuk umur 7 tahun dianjurkan, disuruh untuk melaksanakan puasa. 10 tahun tidak melaksanakan puasa, boleh dipukul. Nih, tapi ingat, orang tua mukulnya nggak boleh pakai kayu, pakai telunjuk tangan saja. Tapi tidak boleh di muka, di tangan, di kaki, gitu. Kalau tidak puasa, itu bagi bagi orang tua yang di rumah. Jadi buat adik-adik, kalau ditanyakan boleh atau tidak nih, Rafa nanya. Kafa. Boleh atau tidak puasa setengah hari? Maka jawabannya boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Buat anak-anak yang masih kecil di bawah umur mukallaf baligh, maka boleh puasa setengah hari. Dia langsung yeay. Buat Kafa dapat piala. Yuk, angkat. Oke. Buat semuanya aku mau ajak jalan-jalan dulu ya Ustaz nih ya. Aku masih mau keliling-keliling. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita terus tetap di Islam Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tahu nggak sih, masa kemarin waktu pas pelajaran, si itu tuh, aku kan kemarin minta tolong ya, dia nggak mau nolongin. Dia tahu dia tuh orangnya yang sombong banget. Iya, aku juga pernah kayak gitu. Udah gak mau minta tolong sama dia lagi. Dia juga itu tahu, dia tuh kalau misalkan lewat mah orang negur gitu. Dia mah kayak sinis gitu kan orangnya. Assalamualaikum. Masya Allah, ini anak-anak gadis. Kenapa? Seru kayaknya seru banget nih. Pak, sini Pak, itu dia ngalingin kiper. Seru banget Ini nih kayaknya nih. Anak-anak gadis, Masya Allah, Ustaz Syam, Ustaz Maulana, Habib. Apa sih? Bulan puasa, bulan Ramadan. Saya dengar dari jauh-jauh, ini nggak gibah aja berdua. Berempatan. Masa bulan Ramadan lagi gibah? Memang ngomongin apa sih? Jangan gitu, nggak boleh. Ini Masya Allah, nah nih buat Ustaz Maulana. Izin Bib, boleh sebelah sini Bib. Nah, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Habib, ini buat adik-adik jamaah yang ada di rumah. Ngomongin orang. Nggak ada. Baik itu kalau yang benar itu dia gibah, ya bohong dia fitnah. Lalu apalagi merusak pahala Ih. puasanya. Sebentar. Mungkin dari adik-adik nih, mumpung lagi ada guru-guru kita, ada yang mau nanya nggak? Ada. Tapi sebelumnya kita masuk dulu nih ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Silakan yang mau nanya, siapa? Ini mau nanya. Ustaz Namanya siapa? Ini Dek. Zahira, Zahira kelas kelas 6. kelas 6. Zahira. Kelas 6. Udah segitu. Ya lanjut. Assalamualaikum Ustadz, Ana mau nanya, gimana caranya misalkan lagi bulan puasa kita dibully, gimana sih caranya biar kita tidak terhasut emosi? Mohon maaf. Yang selalu dibully di antara kami berempat adalah Ustaz. Dibully sama siapa Zahira? Dibully sama siapa? Sama temen. Sama teman. Jadi bagi para pembuli, dalam Islam tidak ada hukum karma, tapi disebutkan kama tadi nutudan. Bagaimana engkau memperlakukan, begitu pula engkau akan diperlakukan. Jadi semuanya akan berbalik. Di saat kita menzalimi orang lain, jangan menganggap bahwa Allah sedang tidak melihatnya. Allah cuma menunda waktunya untuk membalasnya. Jadi Allah pasti akan membalas setiap tindak tanduk kita, tapi terserah Allah kapan akan membalasnya. Maka tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk bagi para pembuli. Di saat engkau menyakiti orang lain, maka Allah bukannya Allah tidak mau menghukum, bukannya Allah tidak menghukum, tapi Allah tangguhkan sampai waktu yang ditentukan. Entah dia masih di dunia udah dibalas sama Allah, atau nanti di alam barzakh baru dibalas, atau nanti di akhirat dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang nomor satu. Kama tadi nutudan, bagaimana engkau memperlakukan, begitu pula engkau akan diperlakukan. Untuk yang dibully nih Rah, jadi ketika kita dibully, sabar itu bukan diem aja. Apalagi kita berada di lingkungan yang ada pengawasnya, ada pembinanya, mestinya kita laporkan, segera laporkan. Ini mudah-mudahan teman-teman yang mungkin jadi korban bullying
bisa untuk memberanikan diri, bersabar dalam hal memberanikan diri untuk speak up. Betul. Jangan sampai kan kasihan kalau kita terus mendiamkan hal tersebut, kasihan orang tua yang telah menitipkan. Ada hukumnya sekarang. Iya. Bisa dilaporin ke sekolah. Nah, pembuli itu bisa dikeluarin dari sekolah. Allah. Dan nanti kalau dibiarkan begitu saja, nanti dibiarkan itu biasa saja. Kasihan juga sekolahnya, nanti yang rusak namanya adalah sekolahnya. Sekolah. Padahal yang melakukan adalah oknumnya. Maka mesti sabarnya orang yang dibuli bukan diam, tapi sabarnya orang yang dibuli adalah berani melaporkan. Nah, ini sekarang kita mau kasih kesempatan lagi. Tadi Zahira udah nanya. Ada lagi yang mau nanya? Wah, Ya, boleh. Kayaknya mukanya bermasalah nih. Enggak. Enggak, ya. Namanya siapa namanya? Zara. Ya? Zara. Zara. Teman. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosa nggak sih kalau ada orang gibah terus kita ikutan dengar? Wah. Maksudnya orang gibah kita ikutan dengar. Jadi dia nggak di situ, sebenarnya dia nggak ikutin gibah. Ada dalam hukum fikih, ada yang dikatakan mubtilatus shaum. Ada hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti tadi Ustadz Maulana bilang, ada yang secara zahir, ada yang secara batin. Jadi kalau hal hukumnya, kalau kita bahas hukumnya. Sekarang hukum puasa yang zahir batal itu kalau makan sama minum atau yang lainnya. Namanya zat puasanya batal. Zat puasanya batal. Ada hal yang membatalkan tapi zat puasanya tidak batal, tapi membatalkan pahala puasa. Oh, pahalanya. Ya, pahalanya batal tapi zatnya dia tahu dia puasa. Saya tidak makan, saya tidak minum. Zat puasanya masih ada, tapi pahala puasanya batal. Nah, di antara yang membatalkan pahala puasa adalah riba. Nah, riba ini, praktek riba ini apa hanya yang riba saja? Terus yang mendengar, asyik yang mendengar terus tidak batal, semua batal. Yang riba, yang mendengarkan, yang membawa cerita, yang lagi kumpul-kumpul di situ, semua pahala puasanya batal. Makanya caranya bagaimana? Diajarkan sama Nabi. Jadi apabila tadi ada yang orang bully, ada orang yang riba, ada orang yang ngomongin orang, kita lagi lewat depan mereka langsung bilang, Allahumma inni shaim. Allahumma Ini shaim. Sampaikan, kita ini lagi puasa nih maksudnya. Allahumma ini Shaim. Walaupun mendengar juga tidak boleh ya, bisa membatalkan pahala daripada Jadi Ramadan sudah itu mengerti sendiri. kalau sesuatu itu ada yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Dia capek-capek puasa, tapi dia ternyata Nazong. tidak ada pahalanya. Ini Nah, mana? kebiasaan itu Pak Ade. Hilang? Kemana dia? Hilang, kita ngobrol seperti ini lagi serius, dia menghilang lagi. Jangan-jangan cari minuman nih. Jangan kan lagi puasa, Bib. Iya, makanya kan takut kan gitu. Tunggu sebentar ya, Dek ya. Lanjutkan aja pembicaranya, tapi jangan gibah lagi ya. Lebih bagus ya. Ngomongin para sahabat, Ya, ngomongin lihat juga kisah Nabi. tanyain tentang pelajaran, diskusi pelajaran. Aku duluan ya. Yuk, Yuk, kita ayo cari, kita cari. yuk, Kita cari. Kayaknya di Ah, sana. jadi